Halo saya Seekers, berjumpa kembali bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Sebenarnya saya nggak ingin membuat konten ini, tapi banyak permintaan yang menanyakan kepada saya karena hal ini dikaitkan dengan ramalan saya sebelum tahun 2020 ini bergulir. Nah, saya meramalkan kalau ternyata ada beberapa artis yang akan tersandung kasus narkoba karena diadukan oleh temannya. Dan gara-gara itu karirnya hancur berantakan. Nah, saya nggak bilang kalau ini betul atau tidak, tapi biarlah kartu yang berbicara. Dan saya juga nggak akan mengatakan apa-apa karena biasanya kalau seperti ini kita tunggu saja penyelidikan. Tapi dari kartu ini biasanya kita akan langsung tahu ada sesuatu apa yang akan terjadi. Betul sekali, ini dikaitkan dengan kemarin itu ditangkapnya Roy Kiyoshi di kediamannya di daerah Jakarta Barat, di Cengkareng tepatnya. Artis usia 33 tahun ini ditangkap karena diduga mengkonsumsi atau menggunakan obat yang mengandung zat yang berbahaya atau dianggap berbahaya. Dan setelah dilakukan tes urin, ini seperti diumumkan oleh Komisaris Polisi Vivik Cakung. Beliau ini mengatakan bahwa Roy Kiyoshi ini ternyata positif mengkonsumsi, dan dari urinnya ini positif mengandung satu zat yang dinamakan benzo. Ini yang katanya dilarang atau berbahaya. Jadi saya akan mengacak kartunya agar kita akan benar-benar secara acak kita akan cari tahu apa. Saya ulang sekali lagi. Kira-kira sebenarnya terjadi. Ini jangan dipotong ya. Pada Roy. Karena hari ini dibuat video ini dibuat pada tanggal 8. 1 2 3 4 5 6 7. Ini kartunya. Dan agar kalian bisa lebih mengerti, saya akan gambarkan detil demi detil kartu ini artinya apa. Ada sebuah gambar yang saya lihat, ini adalah gambar seorang anak kecil ya. Sepertinya seorang anak kecil yang saya gambar di sini. Dan dari kartu ini tampak anak kecil ini seperti berdoa ditemani oleh seseorang yang lainnya, seperti memohon kepada sesuatu dan memohon kepada Tuhan. Tapi gambar anak kecilnya ini nggak terlalu real atau sesungguhnya. Jadi bisa dipastikan kalau ini adalah sebuah gambar. Maksudnya gambar bukan gambar lukis pasir, tetapi merupakan sebuah gambar dari sebuah ornamen. Betul sekali, ada pecahan-pecahan kaca di situ yang baru akan muncul warna dan bentuknya saat ditimpa oleh cahaya. Bentuk kaca patri atau kaca berwarna dengan bentuk manusia seperti ini biasanya ada di tempat-tempat seperti di gereja atau tempat-tempat beribadah pada abad pertengahan. Tunggu dulu, ini sepertinya bukan di tempat beribadah. Tapi lebih tepatnya lagi kalau dilihat dari garis-garis yang ada di dinding ini, dinding yang begitu kelam, ini seperti sebuah tempat persemayaman atau pemakaman. Ini lebih tepat lagi sebagai sebuah kuburan. Biasanya para ksatria di abad pertengahan akan dikuburkan di tempat seperti ini. Berwarna gelap dan tidak ada cahaya selain cahaya yang menerangi jendela itu tadi, yang menunjukkan bahwa jendela ini adalah sebuah harapan atau sebuah kisah atau masa lalu yang diinginkan oleh si orang yang sebentar apakah ada orang. Saya lihat ada sebuah peti mati di situ. Peti matinya agak terbuka sedikit. Tampak ada satu sosok laki-laki atau perempuan. Sosok laki-laki, dia memejamkan mata tapi tidak tertidur. Dia seperti melihat ke atas. Dan dilihat dari posisi tidurnya, dia tampak sedang tidur, tapi tangannya seperti sedang berdoa, disedekapkan dengan jari menghadap ke atas. Seakan-akan pria ini ingin beristirahat sebentar saja, karena dia merasa cemas, karena dia merasa ketakutan. Dia seakan-akan ingin berdoa kepada Sang Maha Kuasa dan meminta petunjuk. Sepertinya ini adalah sesuatu yang tidak dia inginkan, tetapi terpaksa dia lakukan.
karena dia tampak masih sedang menggunakan baju zirahnya. Tampak sekali kalau ini adalah seorang kesatria yang dia terpaksa harus rebahan dulu. Tangan disedekapkan dengan memohon kepada Sang Di Atas. Dan saya lihat ada sebuah pedang yang ada di sisi kirinya. Pedang itu tampak diletakkan dan tidak dihunuskan, menunjukkan dia butuh istirahat. Tetapi ada 3 pedang yang lain yang menggantung seakan-akan mengarah kepada tubuhnya. Betul, ada 3 pedang di sini. Oh, bentar, ada 4 ternyata. Dengan 1 pedang ada di sebelah kiri, 3 pedang yang lain sedang berada di atas dan mengarah kepada dirinya. Dan ini tampak jelas dengan redupnya lampu di tempat itu dan hanya menerangi dari jendela atau kaca patri yang tampak. Kaca patri ini adalah sesuatu yang diinginkan. Dia ingin satu ketenangan dari ini semua, dan sepertinya dia masih berusaha untuk mencari hal tersebut. Ini adalah kartu The Four of Swords. Dan kartu ini berbicara tentang seseorang yang sudah stuck. Dia ingin beristirahat, tetapi saat beristirahat pun ada sesuatu yang tetap menghantuinya. Nah, jadi kalau dilihat dari kartu ini, sepertinya yang saya lihat dari kasus Roy Kiyoshi ini, sepertinya dia ini nggak memakai, atau dia ini nggak mempergunakan secara sengaja. Dan kalau yang saya lihat di sini, sepertinya kalau benzo itu bukan sesuatu yang, maksudnya orang mengkonsumsi itu untuk mencari kesenangan. Biasanya itu dikonsumsi untuk orang-orang yang memang ya stres, depresi, susah tidur, seperti dopamin dan sebagainya. Jadi kalau saya lihat di sini, sepertinya dia ini tidak secara sengaja menggunakan hal tersebut. Atau bisa dianggap juga mungkin saja Roy ini tidak mengetahui jika barang tersebut adalah barang berbahaya. Loh, mana mungkin, bukankah obat itu tertera? Nah, saya nggak tahu posisinya gimana, tapi sepertinya dia ini dalam keadaan terpepet. Dia harus mengkonsumsi itu secara tidak dia ketahui. Kira-kira seperti itu kalau kartu ini. Jadi kalaupun ternyata kartu ini menjelaskan sesuatu yang dia konsumsi, seharusnya dia menyadari itu. Tetapi ternyata ada satu hal yang dia tertekan juga. Nah, pedang-pedang di sini, saya nggak tahu itu apa, tetapi sepertinya ini sesuatu yang membuat dia depresi. Atau mungkin saja karena dia sekarang nggak bisa syuting. Saya lihat acara TV-nya juga mulai berkurang dengan adanya COVID-19 ini. Dan dia seharusnya bisa berobat ke dokternya, atau mungkin saja dia takut berobat saya tidak tahu. Tapi yang saya lihat di sini ada ketakutan yang muncul. Dan terpaksa dia mungkin saja diduga mengkonsumsi hal tersebut, tapi dia tidak tahu kalau ternyata itu berbahaya. Dan seperti yang dikatakan oleh Kompol Vivik Tanjung itu, bahwa ya itu tadi mengandung positif, ya memang berarti Roy mengkonsumsi itu tadi. Tetapi apakah sengaja, tidak sengaja, apakah itu ketergantungan, ataukah memang itu sebuah medication atau pengobatan, kita belum bisa tahu karena sampai sekarang pun belum ada rilis resmi tentang hal tersebut. Dan saya berpikir kalau memang seperti itu, sebaiknya kita tidak berasumsi atau bera priori apapun, karena Indonesia ini menganut satu asas tidak praduga tidak bersalah. Dan saya lihat di sini kita harus mengetahui secara lebih positif lagi apa yang kira-kira yang terjadi dengan ini semua. Semoga ini segera kita ketahui apa hasilnya nanti. Dan jika ternyata ada yang mengaitkan ini, karena kalau dari kronologisnya Roy ini ditangkap pada jam 3 sore, kira-kira petang, dan setelah teman-temannya pulang. Dan itu dikaitkan dengan ramalan saya mengatakan bahwa ada seseorang yang ditangkap karena diadukan oleh teman-temannya. Saya pikir itu enggak, tapi karena memang murni penyelidikan, dan tiba-tiba Roy mungkin saat membeli itu ya dari apotik atau dari mana, diikuti, dan kemudian akhirnya ketahuan kalau ternyata itu dikonsumsi oleh Roy. Tapi yang ingin saya katakan di sini, saya tidak bermaksud membela Roy, tapi harapannya di sini adalah kita mengetahui dulu apa yang terjadi sebelum kita bera priori. Karena banyak terus kemudian orang-orang membuat meme-meme bahwa Roy pernah meramalkan ada yang tertangkap, tapi ternyata dirinya sendiri yang tertangkap. Tapi belum tentu padahal hal itu benar adanya, maksudnya benar apakah dia mengkonsumsi itu dengan sengaja atau tidak, ataukah memang ada medication atau pengobatan, kita akan segera tahu. Tapi harapannya sebelum itu terjadi, kita tidak bera priori dan tidak menjudge seseorang melakukan sesuatu yang takutnya nanti dia memang tidak melakukannya. Semoga ini bisa membuka mata kita terhadap apapun di depan kita, mencoba untuk mencek, menyaring sebelum men-sharing, dan semoga kita semua terlindung dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya Denny Darko, semoga ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.